Selamat pagi para Tojin dan Toy yang terkasih. Marilah kita melaksanakan kebaktian pada hari ini dengan sembahyang ke altar Dian terlebih dahulu dan akan disambung dengan sembahyang ke altar Nabi dan para senbing. Pai, ambil dupa. Kehadirat Dian, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, Sesengkongze dipermuliakanlah. Ya Dian, ya Kalik semesta alam, hari ini kami semua berkumpul, berhimpun menghadap-Mu demi melaksanakan kebaktian suci pada hari ini. Semoga dengan niat dan tekad yang telah kami kumpulkan, dengan niat dan tekad yang telah kami himpun bersama, dapat menjadikan berkah abadi kepada kami bahkan dunia. Semoga bencana COVID pandemi 19 ini juga dapat semakin mereda dengan membeludaknya yang tiada akhir ini. Semoga dapat semakin diredakan. Hari ini kami bersembayang bersama di kelenteng Patek Miao karena memang di kelenteng Bunbyo belum bisa dikondisikan. Semoga Dian dapat senantiasa meramati, memberkati, sehingga dapat menjalankan kebaktian dengan baik dan tanpa suatu kekurangan apapun. Dan semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh kerutuh kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi,
menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin, Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti Wei Dian Yoda Sancai.
Sien yo ita weta tong tien Phê tiên sư vô Xiên yêu ý tơ Thiên phu ti mu Thái chu trông Thái chu mu Bồ Tát Sâng Rân bao yêu bình an tự tại giờ phút liêu chiếu bề tiền phụ ti mu Thái chu trông Thái chu mu Bồ Tát Sâng Rân bao yêu bình an tự tại giờ phút liêu chiếu bề Thiên phu ti mu Thái chu trông Thái chu mu Bồ Tát Sâng Rân bao yêu bình an tự tại giờ phút liêu chiếu bề Sanjay. Kehadirat Dien, Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ceseng Kongse dan para senming dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini, diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dien. Bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman satya kepada firman Dien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Dien berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya.
Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat melaksanakan ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Dian berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian dan menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dian, semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shangti Wei Dian You De, 往义上帝，会点六德， 善哉。善哉。 Pak Chen Chen Gui, 八整正规， 8 pengakuan iman. 8 pengakuan iman. Zheng Xin Huang Tian, 正信黄天， sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Zheng Zun Zui De, 正正觉得， sepenuh iman menjunjung kebajikan. sepenuh iman menjunjung kebajikan. Zheng Li Ming Ming, 正理明明， sepenuh iman menegakkan firman gemilang. sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Zheng Zhe Gui Shen, 正智鬼神， sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Zheng Yang Xiao Si, 正养消失， sepenuh iman memupuk cita berbakti. sepenuh iman memupuk cita berbakti. Zheng Sun Mu Tuo, 正圣木铎， sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Gongzi. sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Gongzi. Zheng Jin Jing Su, 正精经书， sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Wujing. sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Ucing. Zheng Xing Ta Tao, 正行大道， sepenuh iman menempuh jalan suci. sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjai. 善哉。 见有的。 Baik, selamat pagi para taujin dan yang terkasih. Setelah kita melaksanakan sembahyang kepada Dian dan Nabi Gongju serta para senbing, marilah kita menyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran.
jongkok diri menyampaikan hormat. Terimalah ya Nabi, ku duduk diam, tenangkan pikiran, menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh kami dari rasa membangga. Biarlah ajaranmu singkirkan kelemahan. Di hadapanmu Kongju penuntunku, kami bersimpu siap menerima sinar pancaranmu. Baik, untuk lagu selanjutnya mari kita nyanyikan lagu pujian Dinding Istana Tinggi. Lihatlah kawanku semua, dinding istana tinggi. Mari cari gerbangnya, melihat tahta dalamnya. Mari belajar hai kawanku, ajaran Nabi mulia. Indah luhur sarinya, bahagia sedia bagimu. Mari kita baca dan renungi renungan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Tojin Lili. Kami persilahkan. Selamat pagi para Tojin dan Toyu sekalian. Sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, terimalah terlebih dahulu salam penugahan iman dalam agama kita. Hanya oleh kebajikan, Tien berkenan. Wito tong Tien. Shen Yoita Sancai. Renungan pagi hari ini diambil dari Kitab Lici bab 20 ayat yang ke-9. Kitab Lici bab 20 ayat yang ke-9. Berdasarkan peraturan para raja suci, Sengwang tentang upacara sembahyang,
Sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat, kepada orang yang gugur menunaikan tugas, kepada orang yang telah berjerih payah membangun kemantapan dan kejayaan negara, kepada orang yang telah gagah dan berhasil menghadapi dan mengatasi bencana besar, dan kepada orang yang mampu mencegah terjadinya kejahatan atau penyesalan. Saya ulangi lagi. Berdasarkan peraturan para raja suci Sengwang tentang upacara sembahyang, sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat, kepada orang yang gugur menunaikan tugas, kepada orang yang telah berjerih payah membangun kemantapan dan kejayaan negara, kepada orang yang dengan gagah dan berhasil menghadapi dan mengatasi bencana besar, dan kepada orang yang mampu mencegah terjadinya kejahatan atau penyesalan besar. Demikian renungan pada pagi hari ini. Terimalah kembali salam penungguan iman dalam agama kita. Hanya oleh kebajikan Dian berkenan. Wite Tong Dian. Shen Yuite. Sancai. Baik, sebelum kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan kembali lagu pujian Gema Lonceng Sakti. Dengar suara lonceng sakti bergema selalu. Terimalah lembut suarangan telinga batinku. Alangkah merdu terdengar, alangkah merdu terdengar. Oh, ya Gongcu nabiku, terimalah hormatku, betapa hatiku bersyukur oleh kasih-Mu. Tuhan pun berkenan. Marilah kita heningkan cipta, fokus, dan marilah kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini yang akan diberikan oleh Wense Tan Jinmem. Kepada Wense Tan Jinmem kami persilahkan. Selamat pagi para tojin sekalian. Kita berjumpa lagi dimanapun tojin berada di dalam kebaktian suci minggu pagi hari ini. Dan ini adalah pertama kalinya kita melaksanakan kebaktian di Pak Tekmiau atau Kelenteng 8 Kebajikan.
di daerah perumahan Royal Residence. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini juga kita pasti merasa prihatin atas wabah pandemi, badai pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Bahkan akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Marilah kita berprihatin, kita bersujud kehadirat Huang Dian, memohon mujizatnya agar badai pandemi ini dapat cepat berlalu dan berakhir. Tentunya kita tidak bisa mengharap mujizat begitu saja tanpa ada upaya dari manusia. Karena kita ingat bahwa hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Artinya apa? Tuhan akan berkenan atas kebajikan yang kita lakukan. Tuhan akan berkenan atas upaya-upaya baik yang kita lakukan, yaitu dalam konteks pandemi, maka upaya untuk meminimalisir kemungkinan tertularnya virus COVID itu akan mendapatkan berkah karunia Tuhan juga. Sebelum saya membawakan khotbah, terimalah salam peneguh iman kita bahwa hanya oleh kebajikan Dian berkenan. Tak tong Dian. Sancai. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang kelenteng dan tentang Senming. Senming di dalam pandangan agama Konghucu. Para hadirin sekalian, dahulu banyak orang yang menganggap bahwa kelenteng itu bukan tempat ibadah umat Konghucu. Kelenteng itu tempat ibadah umat agama lain. Ya kan? Celakanya saat itu banyak orang atau umat Konghucu sendiri yang percaya juga. Karena apa? Karena memang mungkin pada waktu itu banyak keterbatasan, banyak kendala yang tidak memungkinkan orang itu dapat mempelajari agama Konghucu secara keseluruhan. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Lici jelas disebutkan tentang apa? Miao atau kelenteng. Jadi kelenteng itu sebenarnya adalah tempat ibadah agama Konghucu, tempat ibadah umat Konghucu, dan itu dikuatkan di dalam kitab sucinya bahwa kelenteng itu sudah ada minimal sejak zaman dinasti Shang, kurang lebih hampir 4000 tahun yang lalu. Kelenteng itu sudah ada. Oleh karena itu para tojin, jangan lagi menganggap bahwa kelenteng itu bukan tempat ibadah agama Konghucu. Tempat ibadah, tapi kelenteng itu adalah tempat ibadah agama Konghucu. Ya, itu yang harus disadari karena jelas-jelas tertulis dalam kitab suci agama Konghucu bahwa kelenteng itu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Senming. Senming itu apa? Kalau secara harfiah berdasarkan sebutan, maka Senming itu adalah roh yang gemilang atau biasa disebut roh suci, ya kan? Bagaimana roh itu disebut roh yang suci atau roh yang gemilang, ya kan? Di dalam kitab Lici juga yang tadi sudah dibacakan
di kitab Lici bab 20, yaitu jifa atau hukum sembahyang. Ayat yang 9 saya bacakan lagi. Berdasar peraturan para raja suci atau sengwang tentang upacara sembahyang, sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat, kepada orang yang gugur melaksanakan tugas, kepada orang yang telah berjeripayah membangun kemantapan dan kejayaan negara, kepada orang yang dengan gagah dan berani dan berhasil mengatasi bencana besar, kepada orang yang mampu mencegah terjadinya penyesalan besar. Nah, dari sini kita punya gambaran tentang bagaimana senming di dalam agama Konghucu, kriteria senming di dalam agama Konghucu. Ya. Jadi senming itu adalah orang-orang yang gagah. Secara sederhana ya saya simpulkan, orang-orang yang gagah berani, orang yang punya rasa kemanusiaan, orang yang punya keberanian dalam membela kebenaran, ya, dan orang yang telah berjasa besar bagi negara. Ya kan? Ada orang pernah menulis bahwa leluhur itu sebenarnya adalah senming juga, ya kan? Leluhur adalah orang yang adalah senming juga, dan saya setuju itu. Leluhur itu adalah senming bagi keluarga. Kenapa? Karena leluhur itu adalah orang yang berjasa besar bagi kita. Bagaimana bisa dibayangkan kalau kita tidak punya leluhur, tidak ada orang yang mendidik kita, merawat kita, ya kan, menjaga kita. Bahkan kita tidak ada kalau tidak ada leluhur. Ya kan? Makanya leluhur itu adalah orang yang berjasa, dan kita harus memuliakan. Dengan cara apa? Memuliakannya dengan cara yang susila, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, ya kan? Sembahyang kepada leluhur itu bukan bertujuan untuk minta-minta saja. Meskipun kita memohon restu kepada leluhur itu juga tidak salah, tapi tujuan utama sembahyang kepada leluhur itu bukan untuk meminta, tapi untuk apa? Tapi untuk mengenang jasa leluhur, tidak melupakan leluhur, mengenang apa yang dicita-citakan leluhur, ya kan? Sehingga kita sebagai keturunan tidak sampai melanggar dari apa yang diinginkan leluhur. Itu juga bagian dari bakti, perilaku bakti. Makanya sembahyang kepada leluhur itu selalu dan sering dikaitkan dengan apa? Perilaku bakti, karena itu memang saling berkaitan. Kemudian senming, ya kan? Kalau lihat dari kriteria ini, maka senming di dalam agama Konghucu itu adalah senming yang terlihat gagah, penuh kewibawaan, penuh apa? Aura kebijaksanaan, ya kan? Bisa kita lihat beberapa senming yang ada di sini, ya kan? Tidak ada senming yang bentuknya seperti menyeramkan, karena memang kriteria senming di dalam agama Konghucu adalah orang yang berjasa besar bagi negara, yang telah gugur dalam melaksanakan tugas, kemudian yang gugur dalam melaksanakan tugas, yang mencegah terjadinya penyesalan besar, ya kan, dan berjasa besar bagi negara, bagi rakyat juga. Sehingga apa? Sehingga senming di dalam agama Konghucu ini
menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Maka sembahyang kepada Senming tujuannya adalah bukan meminta-minta, sekali lagi bukan meminta-minta, meskipun meminta itu juga bukan hal yang dilarang juga, ya kan? Tapi tujuannya adalah apa? Mengingat, meniru, meneladani teladan yang telah diberikan Senming. Seperti Kongco Kwankung, ya kan? Kongco Kwankung terkenal dengan apa? Keberanian, kesetiaan dalam kebenaran. Maka kita meneladanya seperti itu. Mak Kwan Im, Mak Cho Kwan Im. Mak Cho Kwan Im kita teladani sebagai apa? Sebagai Dewi, sebagai Senming yang welas asih, penuh kasih, murah hati, sehingga apa? Senming ini dikenal sebagai Senming yang mau mendengar penderitaan manusia. Kita meneladani sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa apa? Lebih menyayangi, lebih bersabar, bersikap murah hati, mau mengerti terhadap kelemahan orang lain, ya kan? Karena kita sendiri juga bukan manusia yang sempurna. Kita pasti punya kelemahan. Kalau kita tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, maka kita juga jangan berharap kita dimaafkan orang lain atas kesalahan kita, ya kan? Maka sembahyang kepada Senming adalah meneladani teladan yang diberikan para Senming, meskipun memohon restu kepada Senming itu tidak dilarang, karena bagaimanapun juga Senming itu adalah roh yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita memohon melalui Senming dengan harapan permohonan kita bisa terkabul melalui apa? Melalui perkenan dari Dien. Nah, sebutan Senming, ya kan? Senming, Makco, itu adalah sebutan manusia. Sebutan manusia untuk apa? Mendekatkan dirinya kepada sosok yang dihormati. Sebutan Makco Kongco itu kan, Makco Kongco itu kan sebutan kepada leluhur. Orang tua dari buyut seseorang disebut Makco, disebut Kongco. Dengan menyebut Senming sebagai Makco, kita secara tidak langsung berusaha mendekatkan diri kepada Senming tersebut. Dengan mendekatkan diri, kita juga diharapkan bisa meneladani para Senming tersebut. Bicara tentang kelenteng, saya singgung sedikit tentang sejarah kelentengnya sendiri. Ya. Kelenteng atau miao itu memang sudah ada sejak abad 18 sebelum Masehi. Zaman dinasti Shang, minimal sudah ada sejak itu. Diyakini sebelumnya sudah ada, tapi bukti sejarah melihat pada abad 18. Nah, pada mulanya miao itu adalah rumah ibadah leluhur. Rumah ibadah leluhur, bukan dalam bentuk kelenteng seperti sekarang, ya kan? Dan yang boleh sembahyang kepada Dien Tuhan itu hanya raja dan keluarganya. Kenapa? Karena raja
diyakini adalah putra Tuhan, Dienzi. Sehingga sebagai putra Tuhan yang berhak sembahyang kepada Tuhan adalah raja. Rakyat tidak boleh sembahyang pada Dien. Ya. Nabi Gongzi, Zhiseng Gongzi kemudian mendobrak tradisi itu. Beliau menganggap bahwa rakyat juga berhak sembahyang pada Tuhan karena Dien itu adalah sebagai awal, sebagai mula. Maka Dien itu juga sebagai apa? Maha leluhur manusia. Kalau Dien sebagai maha leluhur manusia berarti manusia boleh sembahyang pada Dien. Maka di depan kelenteng kemudian dibuat altar Dien. Orang-orang yang mau sembahyang kepada leluhur, sembahyang kepada Dien dulu, baru sembahyang kepada leluhur. Kemudian apa? Ditambahkan juga altar para senming. Zaman dulu, orang yang mau sembahyang kepada malaikat bumi, malaikat gunung, dia harus mendaki gunung yang dipercaya, gunung yang suci. Jadi mau sembahyang kepada malaikat bumi itu harus menempuh jarak yang jauh dan mendaki gunung yang tinggi. Ya kan? Dan Nabi Gongzi kemudian membuatkan apa ya? Membuatkan altar para senming itu sebagai perwakilan dari senming tersebut, sehingga orang kalau mau sembahyang pada malaikat gunung, malaikat bumi, tidak perlu harus naik gunung, tidak perlu menempuh jarak jauh, cukup sembahyang di dalam miao kelenteng tersebut. Nah, hal-hal seperti ini kemudian semakin lama semakin berkembang, ya kan? Semakin berkembang sehingga apa? Akhirnya ditetapkan kriteria dari senming tersebut. Buta Chengsen, malaikat bumi, malaikat dapur, malaikat bintang utara, ya, malaikat barat daya rumah. Itu kan adalah malaikat-malaikat yang di dalam agama Konghucu itu bukan berasal dari manusia, tapi roh suci, pembantu Tuhan, ciptaan dari Tuhan. Ya kan? Kalau Kuan Kung, Mak Kuan Im, Dien Sang Sengmu itu adalah senming yang berasal dari manusia. Tapi meskipun malaikat, kita juga bisa meneladani. Contohnya malaikat bumi, sesuai dengan sebutannya Fu Te Chengsen, yang apa ya? Yang memberkahi orang yang melaksanakan kebajikan. Kira-kira kalimat sederhananya seperti itu, ya kan? Jadi dari sana kita mendapat gambaran bahwa sembahyang kepada malaikat bumi, mencari restu dengan cara apa? Kita banyak berbuat kebajikan, ya. Sebenarnya ada beberapa lagi senming selain Dien Sang Sengmu, Mak Kuan Im, Kongco Kuan Kong, Buta Chengsen, ada Sien Dien Sang Ti, ya kan. Juga ada malaikat dapur, Kokun, ada malaikat barat daya rumah. Tapi malaikat dapur, anu dan barat daya rumah itu biasanya ada di rumah. Zaman dahulu banyak rumah-rumah yang ada altar malaikat dapur yang berada di daerah dapur. Ya kan. Malaikat bumi juga ada banyak, tapi biasanya zaman dulu itu berupa apa? Tulisan, bukan model kimsin atau cinsen.
Tapi dalam perkembangan sejarah kemudian dibentuklah jinsen-jinsen yang bertujuan apa? Memudahkan, membayangkan ketika kita bersujud hormat kepadanya. Ya. Demikian sekilas tentang miao kelenteng yang tercatat dalam agama Konghucu, sehingga kemudian ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 kalau tidak salah, bahwa miao kelenteng itu adalah tempat ibadah umat Konghucu. Demikian tojin sekalian yang tahu saya pada minggu pagi hari ini, semoga menambah wawasan bagi tojin sekalian. Akhir kata sebelum saya turun dari mimbar, terimalah dalam keimanan kita hanya oleh kebajikan Huang Dien, Tuhan Yang Maha Besar berkenan. Wei tak tong Dien. Sanjay. Baik, terima kasih kepada Wense Tan Jingmeng atas khotbahnya pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Wense Tan Jingmeng dapat menambah wawasan, dapat mengerti, dan dapat memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita dan lebih memperbaiki diri serta membina diri. Baik, lagu selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu pujian Memahami Sesama. Seharusnya tak patut untuk dilakukan. Janganlah inginkan apa yang seharusnya tak layak untuk diinginkan. Selalu bersikap tidaklah melakukan tindak penuh kemunafikan. Sebagai layaknya manusia di dunia, haruslah punya rasa malu. Manusia tak boleh tak tahu malu. Malu bila tak punya rasa malu, menjadikan manusia
mendapatkan pegangan dalam hidup agar tidak menanggung malu. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Tadi kita menyanyikan lagu pujian Tahu Malu. Baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu pujian kembali, Gembirakanlah yang Dekat. Sana rumput tunduk mengarah, ketulusan melangkah pangkal kesetiaan. Badai datang bukan rintangan, gembirakanlah yang dekat, beri tempat yang hangat, ciptakanlah rumah sentosa. Yang jauh akan terpikat, menambatkan harapan sejahtera bagi semua. Hantarkan mereka yang pergi, sambutlah mereka yang kembali. Kebaikan dijunjung, kecakapan dipuji, melembutkan hati yang jauh. Gembirakanlah yang dekat, beri tempat yang hangat, ciptakanlah rumah sentosa. Yang jauh akan terpikat, menambatkan harapan sejahtera bagi semua. Sejahtera bagi semua. Sebelum kita menerima warta-warta pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian Terpujilah Namamu. Terpujilah namamu, Kongcu nabiku mulia. Sabda suci sudah kau tabur di hati segenap umat. Dimanapun tumbuh dia, melindung kesucian. Watak asli kurnia Tuhan dalam insan. Warta-warta pada pagi hari ini, kami dari pengurus Makin Bonbio Surabaya menyampaikan bahwa kebaktian tatap muka di Kelenteng Bonbio Surabaya masih ditiadakan sampai jangka waktu yang nanti akan diinformasikan kembali. Lalu untuk kebaktian online seperti biasa, kita tetap melakukan kebaktian online dengan link YouTube di channel Bonbio Surabaya setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya
Mohon kepada teman-teman juga untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jika tidak ada keperluan untuk keluar, mohon jangan keluar. Dan jika memang terpaksa untuk keluar, mohon tetap prokes dijalankan supaya COVID-19 dapat mereda dan kita dapat kebaktian kembali seperti biasanya. Demikian warta-warta pada pagi hari ini. Marilah kita tutup kebaktian pada hari ini dengan doa penutup, dengan diawali lagu Terima Kasihku dan diakhiri dengan lagu Terima Kasihku dan diawali oleh lagu Damai di Dunia, sambil bersama-sama kita berdiri. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Dien yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Dien Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Dian You De, 广义上帝，为天有德， 善哉。 善哉。 Terimalah ya Tuhanku, sembah syukurku benar, karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Terimalah
Baik, mari kita hormat ke altar Tian Gong. Hormat 3 kali. Baik, selesai. Xian Yui de Sanjai.